Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat sore semuanya. Jadi di sini sebelumnya perkenalkan nama saya Sawi, dipanggil Kak Intan atau Kak Fatma. Ya, jadi pada sesi kali ini kita akan mengadakan sesi layanan dengan kelompok. Sebelumnya siapa yang sudah hadir? Brigadir Deka, Sinta, sama Rena. Apa namanya? Deka, ada dua di sini. Nah, baik, karena tadi kan ada teman-teman kita yang tidak bisa hadir, kita akan ada yang tidak masuk atau ibu. Nah, kalian sebelumnya sudah pada semua? Boleh perkenalan ulang dari Perkenalkan, nama saya Muhammad Amalangan. Saya 13 tahun. Saya dipanggil Ilham. Perkenalkan, nama saya Diana Dita Prawisari Giri Kawardana. Umur saya 13 tahun. Biasa dipanggil Dita. Perkenalkan, nama saya Tiara Kapita, umur saya 12 tahun, bisa dipanggil Tiara. Perkenalkan, nama saya Fiska Mutiara. Umur 13 tahun. Biasa dipanggil Zara. Nah, sebelumnya kalian ada yang tahu nggak aku itu Nah, jadi pengertian dari dunia kelompok itu suatu layanan di mana pemimpin kelompok itu membantu anggotanya, memberikan bantuan kepada anggota terkait kasus yang dan mencari tujuannya secara bersama. Nah, contohnya itu kayak kegiatan bimbingan kelompok mencari sebuah solusi tentang rasa cemas belajar. Karena dalam hal itu, tujuannya itu untuk mencari solusi bersama terkait rasa cemas dalam belajar. Nah, dalam bimbingan kelompok ini itu ada asas yang dapat kalian ketahui. Itu yang pertama itu ada asas keterbukaan, di mana itu seluruh anggota atau teman-teman sekalian itu terbuka kepada satu sama lain atau kepada saya sendiri kita. Yang kedua itu ada asas kesukarelaan, di mana seluruh anggota itu harus secara sukarela menceritakan masalah dari topik yang sudah ditemukan. Nah, yang keempat itu ada asas kerahasiaan. Itu dimana dalam sesi ini saya akan merahasiakan terkait kasus yang sudah teman-teman ceritakan tadi kan. Nah, itu akan dirahasiakan dan tidak akan sampai ketahuan orang lain. Jadi dalam sesi kali ini itu kita akan membahas tentang mungkin rasa cemas dalam belajar ataupun kenakalan remaja itu.
Mungkin sama yang disampaikan oleh Ara. Sedikit kecanduan HP satu semester ini. Jadi setiap pulang sekolah gak sempat buat mengulang-ulang materi pelajaran, malah megangnya HP. Dan ujian kemarin menggunakan sistem SKS, sistem kebersamaan dalam belajar. Nah, itu membuat was-was akan nilai turun. Ya itu juga bisa. Ya emang sih waktu itu ya, mungkin kita kecanduan sama Sakti juga itu HP itu apalagi banyak gamenya kan. Kalau Ilham gimana? Ayo bilang aja dong. Jadi menurut Ilham apa sih rasa cemas belajar yang pertama alami? Ketakutan gagal ujian, Yang membuat kamu takut gagal itu apa? mendapatkan nilai buruk. Kenapa? Mungkin kamu kayak sering aktif apa itu game biasanya Biasanya saya juga kan tadi kan kalian udah pada jujur nih kalau misalkan kalau dari waktu itu kalian jadi kayak itu malas belajar mungkin HP ini ada sisi positif ada sisi negatifnya. Menurut kalian tuh dampaknya kalian bermain HP itu dalam dampak negatifnya apa? Kecanduan game online. Lalu selain itu ada yang lain mungkin yang lain selain kecanduan biasanya. Mungkin dari Dita ada. Mungkin radiasinya bisa masuk ke tubuh sih, Kak. Ilham. Kayak ini apa yang suka main game? Ya, kamu jujur main game terus kan? enggak kan TikTok dari Iya, video. nah itu TikTok tuh juga bikin males. Bikin tiara nih, berapa kali komen game. Nah tadi kan ada dampak negatifnya itu sebenarnya banyak ya. Mungkin dari TikTok. TikTok tuh kan sebenarnya kayak ya joget-joget gitu ya. Nah dari TikTok kan tuh pasti ada lah. Gak mungkin kan. Kalau dari lagunya mungkin kayak sebenarnya TikTok juga bisa jadi edukasi kalau kan. Dari situ kayak pelajaran kan kalau kalian kesusahan kayak nyari ide-ide gitu TikTok tuh juga bisa kita kayak ide-ide kreatif mungkin pengen kita kembangin dari bakat-bakat kita itu juga bisa. Terus yang tadi kan ada game online. Sebenarnya game online juga itu ada negatif ada positifnya. Kalau misalkan kita lagi gabut lagi kayak boring gitu ya itu bisa kayak kita main game sama teman gitu nanti misalnya kita jauh kayak misalkan di musim hujan kan pasti kalau di musim hujan nih kan paling males keluar ya mainnya di game tapi ya kalau juga nah kalau untuk dampak positifnya itu kalian ada yang tuh nggak dampak positif dari HP yang kalian pakai kita dari Tiara nih dari tadi ngobrol sama Anda.
diterjadikan. Ya dari dong kok spesifiknya HP aja sih. Ya mungkin bisa jadi edukasi kalau misalnya ada tugas bisa searching di Google, atau enggak ada tugas prakarya bisa lihat di Google. Ya. Kalau Ara gimana? Sama aja sih kayak gitu. Kalau misalnya ada tugas yang susah bisa searching di Google, membantu itu kalau tugas HP untuk membantu kita dalam tugas yang mungkin menurut kita sulit. Ya HP itu sebenarnya kegunaannya banyak. Gak cuman chatting, TikTok, Instagram. Game tuh sebenarnya banyak. Kalau misalkan kalian ada bakat nih dalam desain, itu kan kita bisa ngedesain secara digital. Itu kegunaan positif dari HP. Terus yang kedua juga bisa kayak yang kata Dita tadi sama Dita tadi kan, kayak memberikan edukasi kepada kita tentang soal-soal yang susah atau yang sulit itu juga bisa. Apalagi sekarang zamannya AI, GPT, Gemini, kalian pasti tahu ya. Nah itu GPT, Gemini itu kayak kan kita lagi kesusahan dalam mencari ide, kita cari aja di GPT, tapi kita harus menelaah lagi apa yang dicari tadi, nggak langsung ditulis karena guru-guru kita udah pada tahu, apalagi Gemini. Nah jadi tadi kan kita membahas dari rasa malas belajar itu karena dampaknya dari HP ya. Jadi teman-teman kalian kan kita sudah istirahat sebentar ya. Mungkin kalau mau istirahat lagi boleh ngomong. Terus kayak gitu doang. Kan istirahat. Bulan 1 ya? Bulan 1 lah, bukan bulan 2 ya? Lah kan habis Kalau liburan. ya? Nggak tahu. Habis liburan bulan. Kami bulan 1. Iya mungkin. Beda, yang beda Am. Kok apa Am? Ini loh TS. Apa Dede? Dede itu cucai. Taruhnya. Taruhnya. Apa dia? Beda. Ben ya, nggak ikut apa-apa. Aku ikut loh. Ikut mama. Bapakmu tuh cewek. Garing. Ya. Dek, Kat dong, ulang. ulang kok? Dek, sama Wak dulu deh. Ke belakang. Udah sambil. Dadah. Ngusir loh. Udah. Jadi tadi kan disaran. Nah, jadi kan kita yang topik pertama tadi kan kita membahas tentang kita teman-teman sudah nyebutin tuh kecemasan yang mungkin terjadi selama kalian belajar ataupun masyarakat ujian gitu kan. Nah, topik yang kedua ini kita itu akan membahas tentang kenakalan remaja. Teman-teman ada yang tahu nggak sih apa aja itu kenakalan remaja? Yang mungkin pernah kalian alami, mungkin bisa dijelaskan satu persatu gitu, atau barengan juga nggak apa-apa. Terus waktu jam pelajaran sekolah.
Mungkin dari Irham ada tahu gitu. Sebutin aja nggak apa yang keras banget gitu. Mungkin kita tahu Mungkin ketahuan mojok sih Kak di kelas pas kaset. boleh. Kalau Irham nih bobo-bobonya dia pelaku ya. Ya, sebutin aja kalau Gantiin panjang pelajaran. kalau Tiara tahu apa itu laporan remaja yang mungkin pernah kamu alami. Ngobrol pada saat guru sedang menjelaskan. Anda tahu apa? Ada yang mungkin ingin sampaikan? Ya, juga dari yang teman-teman sebutin tadi emang iya nama remaja. Selain yang teman-teman sebutin tadi itu kenakalan remaja itu banyak. Yang pertama itu kayak mungkin mengejek teman, itu juga termasuk kenakalan remaja. Terus berkelahi nih, mencari masalah sesama teman, mengadu domba, itu bisa jadi kenakalan remaja. Itu juga nih yang lebih parahnya mungkin yang sering kejadian itu maling, itu mencuri, pasti pernah ya. Wah, udah mati. Iya tuh. Maling jambu, maling buah, atau maling. Biasanya kalau di sekolah itu kayak maling pena ya. Ada pena jatuh, gak tau penanya siapa, diambil. Dan juga kayak waktu guru menjelaskan itu teman-teman main HP. Kalau sekolahnya bawa HP kan main HP, terus main game itu juga bisa. Banyak punya kenakalan itu. Untuk dampak dari kenakalan remaja itu sebenarnya ya dampaknya agak bisa jadi negatif, bisa jadi positif. Kalau yang dari dampak yang dari main tadi mungkin perutnya itu dampak positifnya ya, terus rasanya juga enak. Kalau dampak negatifnya itu kayaknya mungkin kalau kita ketawa kita bisa diikut itu salah satu dampaknya. Kalau untuk bolos ini emang mungkin karena pelajarannya tidak suka, jadi kita kayak ibaratkan itu teman-teman itu kayak merasa nggak bisa memahami materi juga, jadi kayak lebih baik nggak usah masuk pelajaran itu tadi. Nah kalau yang untuk mojok atau yang mojok ini ketahuan, itu sebenarnya kalau yang masih anak remaja tahu lah bisa kita mojok gitu ya. Iya, sebenarnya tuh nggak baik, cuman ya karena kan banyak tuh kayak dari kasus-kasus yang mungkin apalagi sekarang sering TikTok kan nih, kan pasti ada kan dapat berita-berita di TikTok itu. Salah satunya aku muda ini sama siswa ini gini, jadi ada dampak negatifnya. Nah nanti kamu, nah itu
seperti pencarian jati diri, kayak untuk bisa secara mandiri. Nah, untuk Dita mungkin ada Mungkin dampak positif dari kenakalan remaja, misalnya ketahuan mojok, itu tuh dapat meningkatkan kepekaan orang sekitar, jadi kayak bisa memberi masukan ke orang yang mojok gitu. untuk Ilham. Belajar dari kesalahan. Setelah Belajar dari kesalahan. Nah, dari yang dari tadi ketawa dari awal kayaknya dia mau diceritain. Iya, ada kayak dari tadi ketawa ketiga sama Tiara yang kedua. Kayaknya kelihatannya nih mereka ini sering melakukan. Kedua apa aja? Kayak kelihatannya nih kayak dari wajah-wajahnya sering kali. Iya kan? Sering sih. Mana ada duduk. Nah mungkin dari yang teman-teman dari tahu tadi itu emang benar. Nah, karena kenakalan remaja ini bisa dikatakan tidak benar itu juga iya, bisa juga dikatakan benar karena sisi positifnya. Jadi kenakalan remaja itu kan sisi positifnya itu kan yang udah disebutin sama teman-teman tadi kan. Nah itu kalau misalkan kita bisa menindaklanjuti secara bijak, itu kenakalan remaja tuh bisa menjadi motivasi juga. Karena apa? Karena kita bisa mencari jati diri, terus bisa mungkin memahami batasan gitu ya, batasan gitu kayak misalkan aku sama dia itu nggak boleh mojok, ada caranya. Terus ada mungkin tanggung jawab dan tindakan, dan juga kemandirian itu kayak mengajarkan kita agar mandiri, tidak bergantung pada orang lain gitu. Nah jadi teman-teman ada yang bisa menyimpulkan nggak dari awal topik yang pertama tadi sama topik yang tadi baru kita bahas, ada yang kalian apa yang kalian dapat, apa yang kalian ketemu ada yang tahu mungkin bisa menjelaskan secara sikapnya gitu. Mungkin arah tahu. Ilham mungkin. Atau Dita bisa menjelaskan ulang sedikit, nggak perlu banyak. Ya mungkin dari topik awal yang kita bahas itu kan cemas belajar, dan yang dijelaskan teman-teman itu kan kebanyakan bermain HP, kecanduan, dan itu pembelajaran jangan
jad- jadwal jadwal belajar tuh jadi keganggu gitu, jadi kebanyakan megang HP. Mungkin itu yang kesimpulan cemas belajar. Nah, topik kedua, kenakalan remaja. Itu kan banyak diceritakan, banyak yang bolos, banyak yang mencuri. Ya, mungkin kenakalan remaja itu ada dampak positif dan negatifnya, yang seperti sudah dijelaskan teman-teman kita. Mungkin itu aja. Ya, tadi kesimpulan singkatnya. Nah, tadi kan kita, nah, baik teman-teman. Kita kan tadi sudah bahas dua topik. Yang pertama rasa cemas belajar, supaya tetap kenakalan remaja. Untuk yang rasa cemas belajar tadi kan gangguannya kan dari HP juga mungkin ada kegiatan kegiatan. Nah, mungkin cara pengatasinya itu kita buat jadwal yang bermanfaat untuk manajemen waktu. Nah, untuk yang topik keduanya juga kita kenakalan remaja. Mungkin kita dapat mengambil kesimpulan ya bahwa kenakalan remaja itu nggak semuanya dinilai negatif, tapi juga dinilai bisa jadi nilai positif. Nah, gimana teman-teman mungkin yang kalian dapat? Iya. Ayo ditanda apa enggak? Belum. Ya. Kan tadi tuh dijelasin kenakalan remaja itu dinilai kamu yang apa tuh? Oh iya kak, mungkin kami ini, kami di sini, kami semua di sini mungkin lebih teratur dalam memanajemen waktu buat nggak main HP sama menegur teman-teman yang mungkin melakukan bolos. Satu dua tiga. Oh iya Kak, mungkin kami ini dapat memanajemen waktu, untuk mengatur waktu agar dapat mengurangi bermain HP. Dan untuk kenakalan remaja nih, kita tegur. Dia udah dulu. Nyambungnya gimana Kak? Apa sih kak? Makanya ini diam dulu, ini dulu. Kalau nggak apa tuh lagi. Biar Makanya diam dulu. tiga. Oh iya Kak, mungkin kami ini bisa ngatur waktu biar ngurangin HP gitu, sama bisa negur kalau ada yang bolos, sama maling buang misal. Untuk sesi pertemuan kali ini kita cukupkan sampai sini. Sekarang sudah jam berapa teman-teman? 5:45. Ya, sudah sore sekali ya kan, dan juga teman-teman rumahnya pada jauh-jauh, jadi kita akhiri dan mungkin pertemuan kedepannya kita bisa bertemu lagi. Ya, jadi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.